Shalom pendengar yang terkasih, kita kembali berjumpa di dalam acara Renungan Firman Tuhan dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan sebuah tema membangun hubungan yang sehat. Membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu kepada kami sampai saat ini. Kami boleh merasakan bagaimana Allah menyertai kami. Dan kami terus berdoa kiranya di dalam perlindunganmu Tuhan kami tetap menjalani hari-hari kami. Saat ini kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana bahkan pengertian dan terutama semangat dan motivasi di dalam melakukan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara pendengar yang terkasih, sebagaimana saya sudah katakan bahwa hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan sebuah tema membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Saudara, tentu kita semua memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita pernah mengalami suatu keadaan di mana hubungan kita dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat kita atau dengan rekan-rekan kita dalam keadaan kurang baik-baik saja, atau seringkali mengalami hambatan, tantangan, bahkan mungkin ada di antara kita yang merasakan bahwa persahabatan kita dengan orang lain rasanya kurang menyenangkan, kurang terasa baiknya. Nah, saudara, tentu juga hubungan kita dengan Tuhan pun, bila kita tidak memiliki hubungan yang baik, maka tentunya kita merasakan sesuatu hal yang mengganjal di hati kita, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak damai dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka tentunya kita perlu membangun hubungan yang sehat dengan pribadi yang kita percayai. Sama seperti persahabatan kita dengan orang lain, ketika kita mau atau mempercayai seseorang, maka tentunya di antara kita, baik diri kita sendiri dan orang yang kita percayai itu tentu harus ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Apalagi dengan Tuhan kita yang adalah Tuhan kita sendiri, penyelamat kita sendiri, pelindung kita sendiri, dan pribadi yang senantiasa selalu memimpin kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membaca Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Saya membacakan kepada kita semua demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32 ini secara keseluruhan kita melihat bahwa pada pasal ini ditulis di dalam konteks jemaat di Efesus yang sedang mengalami perubahan besar. Jemaat ini, saudara-saudara, terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima Kristus atau sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus di sini membahas tentang pentingnya hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus.
Ia menekankan bahwa orang-orang Kristen hidup dalam kesatuan dan kebersamaan dan harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun, hidup di dalam kebersamaan dan kesatuan dengan orang lain harus diawali dengan membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ini menekankan atau Paulus menekankan bahwa hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah fondasi bagi hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita merasa hubungan kita dengan orang lain tidak baik-baik saja, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri terjadi konflik di dalam diri kita, maka hendaknya kita memikirkan dan menimbang kembali apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik-baik saja, karena hubungan dengan Tuhan itu menjadi fondasi di dalam hubungan yang sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Nah, mari kita melihat pertama, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau tadi dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, di sini Roh Kudus adalah yang memeteraikan orang-orang percaya untuk menjadi milik Allah. Saudara, kita sebentar lagi akan memperingati hari kematian Yesus Kristus dan kemudian hari kebangkitan yang disebut dengan Paskah. Dan kita melihat hal itu bahwa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu memberi dampak atau membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi saudara, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah milik Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus kepada Allah kita, yang seharusnya Allah itu sendiri menghukum kita karena dosa-dosa manusia. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus memateraikan orang-orang percaya itu bahwa dia adalah milik Allah. Maka iblis tidak punya hak atas dirinya, bahkan diri manusia itu sendiri tidak punya hak atas dirinya, karena Roh Kudus sudah memateraikan dia menjadi milik Allah, bukan milik si jahat lagi dan bukan juga milik diri sendiri yang masih manusia duniawi. Inilah adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat hati Tuhan sedih. Ya, ketika di sini dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah memeteraikan, yang telah menandai kita bahwa kita adalah milik Allah. Saudara, ibarat seorang wanita yang sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Ketika dilamar, maka diberikanlah cincin di tangan sang wanita. Atau ada juga yang memberikan kalung di leher. Itu adalah simbol-simbol yang menandakan bahwa dia adalah calon istri atau seseorang wanita yang sudah dilamar, yang menjadi miliknya pada harinya. Nah, saudara, ketika hubungan sudah terjalin di antara kedua pasangan ini, sudah ditandai, maka tentu seorang wanita ini menjaga diri baik-baik, menjaga kepercayaan dari seorang sang laki-laki yang sudah melamarnya. Dia berusaha untuk tidak membuat hati sang laki-laki cemburu ataupun sedih ataupun terluka karena kelakuannya sendiri. Nah, demikianlah seseorang yang percaya kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu. Ketika Roh Kudus sudah memateraikan seorang
manusia yang percaya kepadanya dan menandakan bahwa itu adalah milik Allah, maka tentunya seorang manusia yang sudah menyerahkan diri sebagai milik Allah, maka sudah seharusnya menjaga dirinya, menjaga kekudusannya, menjaga pribadinya, kelakuannya, tindakannya, menjaga hatinya agar dia tidak mendukakan hati Sang Roh Kudus yang sudah menandai dia sebagai milik Allah, sebagai miliknya. Tidak membuat sedih, tidak membuat terluka, karena ia sadar bahwa dirinya bukan lagi dirinya sendiri, tetapi merupakan adalah milik Allah sendiri. Seperti Paulus berkata bahwa hidupku yang kuhidupi saat ini sejak dia bertobat dan menerima Yesus Kristus bukanlah dirinya lagi, bukanlah miliknya lagi, tetapi milik Kristus yang sudah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan karena dosa. Nah, bagian ini tentu menjadi perintah bagi kita juga, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara pendengar yang terkasih, yang seiman percaya kepada Tuhan, bahwa kita diminta untuk tidak mendukakan hati Tuhan, Roh Kudus Allah, tidak membuat Roh Kudus Allah sedih karena perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara tidak memberi tempat kepada roh kecemaran, kepada roh jahat, kepada roh-roh yang tidak membuahkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berusaha bersama dengan pimpinan Tuhan, mengandalkan Allah untuk menjaga diri kita, menjaga kesucian kita, menjaga kekudusan hidup kita. Berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat hati Tuhan sedih. Saudara, ketika kita lengah, maka si iblis akan merongrong kita. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Petrus, bahwa si iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang-orang yang sedang menjauh hatinya dari Tuhan, yang sedang lengah hatinya dari Tuhan. Maka pada saat itulah ia tidak sadar, dia digoda oleh si iblis, si jahat, dan kemudian termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di saat itulah hubungan kita dengan Tuhan menjadi berantakan, menjadi rusak, menjadi hancur. Maka di sini kita diingatkan, saudara, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan sebagai pribadi yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus dari si jahat, dan dipulihkan hubungan kita dengan Allah kita, dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah. Maka kita sudah seharusnya menjaga dan membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan merupakan fondasi di dalam membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Saudara, ada banyak orang yang tidak memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri, sehingga dampaknya menjadi kecewa pada dirinya, memiliki sikap tidak menerima dirinya sendiri dengan segala kekurangan, dengan segala keberadaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, bahkan mungkin segala kekecewaan dalam dirinya menjadi tidak diterima oleh dirinya sendiri. Saudara, pada akhirnya orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, maka mengambil jalannya sendiri dengan cara bunuh diri, menjauh dari Tuhan, bahkan berbelok dari Tuhan dan beralih kepada keyakinan-keyakinan yang di luar Yesus Kristus. Inilah dampaknya, saudara, ketika hubungan kita dengan diri kita sendiri berada dalam tidak baik-baik saja. Kalau dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
Pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, segala kepahitan adalah merujuk pada perasaan pahit atau tidak puas yang dapat menyebabkan konflik dan pertikaian di dalam diri kita. Saya adalah dosen dan ketika kami mewawancarai calon mahasiswa, salah satu pertanyaan yang kami tanyakan kepada mereka adalah, apakah ada akar kepahitan di dalam dirimu? Apakah ada luka-luka batin yang kamu alami dengan orang-orang terdekatmu, dengan keluargamu, orang tuamu, bahkan orang-orang sekelilingmu termasuk sahabatmu? Saudara, pertanyaan ini menjadi pertanyaan penting yang bisa membantu kami untuk menolong mahasiswa atau calon-calon mahasiswa ini ketika mereka diterima sebagai mahasiswa untuk membereskan luka batin, akar kepahitan yang mereka alami. Karena tentu dengan akar kepahitan yang ada dalam diri mereka tidak membuat mereka bisa nyaman menjalani proses pembentukan menjadi seorang hamba Tuhan dalam bidang penggembalaan, dalam bidang sebagai misionaris maupun di dalam bidang sebagai seorang pendidik Kristen. Sehingga segala kepahitan ini yang menyebabkan konflik dan pertikaian dengan orang lain harus dibereskan. Karena ini ketika ada di dalam tertanam dalam diri sendiri, maka itu membuat dirinya tidak baik di dalam menjalani proses keimanannya kepada Tuhan. Konflik itu akan terus mengganggu dirinya. Luka batin itu akan terus ada dan mengingatkan dirinya. Dan pada akhirnya ia sulit untuk mengampuni orang lain. Maka tentu ini harus diselesaikan di dalam dirinya sendiri. Kegeraman. Saudara, kegeraman ini merujuk pada kegeraman atau amarah yang tidak terkendali. Berlebihan, membabi buta, bahkan mungkin orang yang ada di depannya pun bisa dipukul, bisa ditendang, atau mungkin diperlakukan dengan kasar. Maka ketika sifat kegeraman dalam diri ini masih tertanam, tidak dibereskan, maka ketika di dalam kehidupannya dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan dirinya, maka tidak ada pengendalian diri, maka dia akan emosi dan kemudian dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalarnya, bahkan tidak bisa dikendalikan. Dan itu harus dibereskan di dalam diri sendiri. Kemarahan, merujuk pada kemarahan. Saudara, kegeraman tadi adalah amarah yang tidak terkendali. Tetapi kemarahan ini berbeda, yaitu kemarahan atau amarah yang lebih dalam dan lebih lama lagi. Dendam, mulai ada dendam saudara-saudara yang terkasih. Kita melihat bahwa ketika ada pertikaian, ada luka batin, tidak ingin mengampuni, ada dendam, tidak mau berbicara. Rasanya kalau ada orang di depannya, orang yang membenci dia atau orang yang dia tidak sukai pun rasanya di depannya itu ingin membalas. Bahkan keluar kata-kata, sampai saya mati pun saya tidak akan mengampuni dia, saya tidak akan lepaskan, memaafkan dia. Jadi kemarahan yang lebih lama, yang tidak ada pengampunan dari dirinya. Saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, bagaimana kita bisa nyaman menjalani kekristenan kita, keimanan kita kepada Tuhan? Tentu ada ganjelan, ada batu, ada kerikil yang ada di depan kita, dan lama-kelamaan itu semakin tebal, semakin membesar, dan semakin membuat mata rohani kita, bahkan kemungkinan pun mata jasmani kita tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kemarahan yang lebih lama, yang semakin hari semakin membesar, semakin menebal, sehingga membuat diri kita sulit untuk keluar dari kondisi seperti itu. Maka sebelum itu terjadi, kemarahan itu harus dibereskan. Pertikaian merujuk pada perselisihan atau pertikaian yang dapat menyebabkan konflik ataupun perpecahan. Saudara, pertikaian ini sering kali terjadi dan tidak jauh-jauh dari diri kita, dari kehidupan kita. Kita mungkin menjadi sumber pemecah belah di dalam
kelompok kita. Kita mungkin menjadi sumber pemecah belah di dalam gereja kita masing-masing. Mungkin kita menjadi sumber pemecah belah di antara keluarga kita, antara menantu, mertua, dan saudara-saudara dalam keluarga besar. Atau mungkin juga kita menjadi pribadi yang sumber pemecah belah di dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Atau mungkin kita yang mengalami, yang ada dalam kondisi atau korban dari pertikaian itu sendiri, yang akhirnya membuat hubungan dengan diri sendiri menjadi bermasalah. Saudara, pertikaian pun tidak baik jika kita tidak membereskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sumber penghalang kita. Cara kita memperlakukan diri kita akan berakibat cara kita memperlakukan Allah. Saudara, fitnah merujuk pada kata-kata tindakan yang dapat merusak reputasi atau hubungan seseorang. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita pergi ke pasar tujuannya hanya belanja. Ketemu dengan teman-teman kita, tetangga kita, atau teman-teman kita di gereja, rekan-rekan sekerja kita sama-sama belanja. Awalnya sih kita cuma cerita-cerita soal pekerjaan, tapi akhirnya berakhir kepada fitnah. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan ini, saudara. Saudara yang terkasih, kalau sifat ini ada di dalam diri kita, maka tentu sebenarnya hubungan diri kita ini dengan diri sendiri itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau diri kita ini adalah sedang menghidupi sikap pada perbuatan fitnah, maka akan berdampak pada hubungan kita dengan sesama kita dan terlebih dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, maka tentunya membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan diri sendiri itu penting. Maka sebelumnya kita harus membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita melihat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Setelah kita membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, maka tentu dalam menjalani hubungan dengan orang lain pun juga tentu sehat. Kenapa? Karena kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, maka tentu kehidupan yang takut akan Tuhan akan terus waspada untuk tidak melukai hati orang lain, akan terus waspada untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, akan terus waspada untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita baik, ramah, maka tentu hubungan kita dengan orang lain pun juga baik-baik, akan menjadi berkat. Di sini dalam katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, sikap ramah merujuk pada sifat atau perilaku yang baik, lembut dan penuh kasih sayang. Contohnya kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Saudara, tantangan hari-hari ini sungguh amat besar. Dan tentunya tantangan-tantangan ini baik ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Saudara, bahkan kenyamanan, ketenangan pun itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Maka tentunya ketika kita menghadapi ini dengan baik, dengan nyaman, ya, dengan bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa menghidupi kehidupan yang baik dengan sikap yang ramah, memahami dan mengerti kebutuhan dan perasaan orang lain. Kesediaan untuk membantu orang-orang yang mendukung orang lain, perilaku yang lembut, sopan dan hormat dalam berinteraksi dengan orang lain. Artinya bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain dengan cara saling mengasihi dan saling mengampuni. Walaupun situasi saat ini mungkin menyulitkan bagi kita, namun saudara, itu tidak mempengaruhi sikap ramah kita. Kenapa? Fondasinya tadi sudah membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, maka dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini tentunya kita menjalaninya dengan baik-baik karena kita ngandalin Tuhan. Jika cara kita respon dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan pun juga baik, maka itu akan membawa dampak dalam hubungan kita dengan orang lain, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri.
Saudara yang terkasih, memang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan ini. Tetapi ketika Paulus menegaskan firman Tuhan ini kepada jemaat Efesus pada waktu itu, sebagai jemaat yang sudah mengalami perubahan yang besar, yang sudah percaya kepada Tuhan, maka Paulus mengingatkan mereka bahwa untuk menjalani kehidupan keimanan mereka semenjak mereka percaya kepada Tuhan harus dilandaskan pada fondasi membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Maka hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain pun akan berjalan dengan baik. Maka tentu firman Tuhan ini pun juga akan menjadi pembelajaran bagi kita. Kita pun adalah orang-orang percaya yang terus menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan diberi waktu untuk hidup di dalam dunia ini. Tapi yang jelas bahwa selama kita hidup, mari kita mengandalkan Tuhan, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, karena itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk membangun yang sehat dengan diri kita sendiri dan dengan sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengingatkan kami bagaimana kami menjalani keimanan dan kepercayaan kami, keyakinan kami dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan sudah memberikan perubahan besar dalam hidup kami, membawa kami menerima anugerah keselamatan itu, maka biarlah kami boleh senantiasa hidup membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, karena itu menjadi fondasi yang kuat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami selama ini seringkali mengecewakan hati Tuhan, bahkan kecewa pada diri kami sendiri, dan akhirnya pun dalam hubungan kami dengan sesama kami tidak baik-baik. Tolong Tuhan pulihkan kami agar hubungan kami dengan Tuhan benar-benar kami bangun dengan benar di dalam firman Tuhan, sehingga hubungan kami dengan sesama dan dengan diri kami sendiri pun berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sebagai pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.